Halo sahabat Bawaslu Sampurasun, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang di podcast Awasiu, yaitu podcast perdana kami Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Hari ini adalah episode yang spesial, selain karena ini adalah episode perdana. Senang sekali telah hadir di antara kita semua Kang Zaki Muhammad Zamzam selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kang Zaki, selamat datang. Terima kasih telah hadir bersama berbincang mengenai kesiapan pemilu lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana Tanya? Sehat? Sehat, Kang. Terima kasih banyak. Mengenai jabatan yang akan sekarang ampuh sebagai ketua, Tanya ingin tahu nih, kesibukan apa sih, Kang, yang sekarang akan sedang lakukan dalam menghadapi kesiapan pemilu? Pasti sangat hektik banget. Sebelum saya jawab, pertama nih ya, saya apresiasi dulu ya dari tim Humas ya Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang sudah menghidupkan kembali gitu ya podcast Awasiu ya untuk periode di 2023-2028 ya, karena kan memang kita ini baru beberapa bulan saja berjalan gitu ya kepemimpinan atau komposisi pimpinan baru gitu. Alhamdulillah ini adalah salah satu bagian dari upaya Bawaslu, saya kira dalam rangka melakukan upaya sosialisasi dan pendidikan politik ya, transformasi informasi kepada masyarakat luas di ruang media sosial gitu ya. Jadi terima kasih atas undangan podcastnya ya. Mudah-mudahan ini terus ya ke depan berjalan gitu ya. Nah, berkaitan dengan tadi apa yang sedang kita lakukan ya, tentu karena kita baru berjalan beberapa bulan mendapat amanah di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, maka hal yang pertama dan terutama kita sedang lakukan dan terus akan lakukan, kita sedang melakukan upaya konsolidasi secara internal. Dalam arti kita Bawaslu Provinsi Jawa Barat, semua pimpinan sedang melakukan supervisi ya, diantaranya untuk melakukan proses pembinaan. Jadi kita ingin identifikasi Bawaslu di seluruh kabupaten kota, 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ini siap ya dalam rangka melakukan kerja-kerja kelembagaan Bawaslu, karena Bawaslu tingkat kabupaten kota juga relatif masih baru kan ya, jadi baru dilantik kemarin tanggal 19 Agustus 2023 dengan komposisi rata-rata pimpinan Bawaslu kabupaten kota juga relatif baru ya, meskipun dari berbagai latar belakang ya, banyak juga dari latar belakang penyelenggara pemilu gitu. Intinya kita ingin memastikan satu, kesiapan sumber daya manusia dalam konteks kuantitasnya dulu ya, kuantitas dulu kita pastikan personilnya lengkap, cukup untuk melaksanakan tugas-tugas kelembagaan. Nah, di samping itu juga tentu kita concern pada upaya peningkatan kualitas SDM. Gitu. Jadi selain melakukan upaya supervisi dan pembinaan, kita juga melakukan kegiatan penguatan kelembagaan untuk rekan-rekan di kabupaten kota sampai badan ad hoc. Jadi kita sudah punya badan ad hoc itu sampai tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan dan desa. Nanti di 27 hari sebelum pencoblosan kita akan merekrut pengawas TPS yang jumlahnya cukup fantastis. Ada sekitar 140.000 orang yang tersebar di 27 kabupaten kota. Jadi pengawas TPS itu basisnya per TPS yang ada di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Nah, kalau bicara tentang tahapan yang sedang dijalankan oleh Bawaslu dan penyelenggara pemilu ini, sekarang ini boleh tahu nggak sih Pak, sekarang itu kita sedang ada di tahapan apa sih sebenarnya? Iya, nah hari ini kita sudah masuk pada tahapan yang sangat-sangat krusial juga gitu ya. Hari ini kita masuk di tahapan
pemutakhiran data pemilih ya. Meskipun DPT ya, DPT 2024 ini sudah ditetapkan oleh KPU, namun tentu proses pemutakhiran datanya tidak bisa berhenti di saat penetapan ya, di bulan yang lalu. Ada ruang untuk pengawas pemilu juga melakukan pengawasan daftar pemilih tambahan. Ada yang pindah masuk, ya, pindah keluar gitu kan. Nah itu kan harus kita mutakhirkan ya, harus dimutakhirkan oleh KPU di bawah pengawasan Bawaslu. Kalau kemudian ada pemilih yang belum terakomodasi ya, terakomodir dalam ruang DPTB karena sudah pindah memilih dan sebagainya, kita dorong rekomendasikan kepada KPU dalam hal ini. Nah, itu satu sisi di tahapan pemutakhiran data pemilih. Selain itu juga yang sedang berjalan adalah tahapan pencalonan. Jadi kita sedang mengawasi tahapan pencalonan calon anggota legislatif, tentu di setiap tingkatan ya, sesuai dengan kewenangannya. Teman-teman kabupaten kota mengawasi di ruang kewenangan calon anggota DPRD tingkat kota kabupaten, kemudian di provinsi tentu calon provinsi dan DPD juga ya. Jadi kita beberapa waktu yang lalu itu sudah ditetapkan daftar calon sementara DCS, dan kita hari ini sedang pada masuk tahapan pencermatan rancangan ya, daftar calon tetap untuk ditetapkan paling tidak di tanggal 3 atau 4 November ke depan gitu. Nah, itu tahapan yang sedang berjalan. Kita juga sedang mempersiapkan potensi ya, permohonan sengketa pada tahapan penetapan DCT. Karena boleh jadi dari calon-calon yang diajukan oleh partai politik ya, kalau kemudian calon ada di antaranya calon yang tidak memenuhi syarat dan pada akhirnya di tanggal 3 atau 4 November nanti tidak ditetapkan menjadi calon tetap, itu mempunyai hak politik untuk melayangkan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu dalam hal ini. Kalau kemudian keputusan KPU dianggap oleh calon tersebut tidak merepresentasikan rasa keadilan misalkan ya, misalkan calonnya merasa ini syaratnya sudah komplit gitu kan, sudah dilewati masa-masa tahapan verifikasi administrasi, PAP 2 dan sebagainya, tapi masih tidak ditetapkan oleh KPU. Apa sumber persoalannya misalkan kan? Nah, ruang keadilan itu ada di Bawaslu. Rekan-rekan partai politik atau bakal calon melalui ketua dan sekretaris partai politik itu bisa memohonkan sengketa kepada Bawaslu untuk kita nanti verifikasi ya. Verifikasi tentu tahapannya nanti permohonannya kita verifikasi apakah syarat formil materialnya tercukupi, kemudian sudah diregister, kita masuk ke tahapan mediasi. Ya, tahapan inilah yang kemudian menjadi tahapan yang penting juga untuk kita ya, karena pada dasarnya Bawaslu ingin permohonan sengketa itu bisa diselesaikan lewat mediasi gitu ya, supaya ada kesepahaman antara si pemohon sengketa dengan termohon dalam hal ini rekan-rekan di KPU ya. Kalaupun memang tidak bisa melalui proses mediasi sebanyak 2 kali, maka tahapannya adalah masuk ke tahapan adjudikasi atau persidangan. Nah, di tahapan itu kita akan memeriksa secara komprehensif ya, baik itu permohonan disertai bukti-bukti, saksi dan sebagainya, keterangan dan sebagainya, untuk diidentifikasi apakah saksi atau bukti yang dimohonkan oleh pemohon itu bisa menguatkan permohonannya atau tidak, atau sebaliknya. Nah, tentu selain itu juga pasca penetapan ini 25 hari setelah penetapan calon tetap, kita akan masuk pada tahapan yang sangat krusial juga gitu ya. Tahapannya itu adalah tahapan kampanye.
berbicara tentang tahapan-tahapan yang tadi sudah Kang Zaki jelaskan, seperti yang kita tahu berarti kan penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya Bawaslu, ada KPU dan DKPP juga. Tapi tadi ingin menanyakan nih tentang penyelenggara pemilu selain Bawaslu, Akang sejauh mana sih koordinasinya dengan KPU menghadapi banyak tantangan-tantangan yang tadi kan, apakah ada tantangan yang sangat menantang bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan dalam menghadapi hal itu apakah ada upaya koordinasi yang lebih jauh dengan KPU sejauh ini? Apakah ada kendala dengan dalam konteks penyelenggaraan pemilu? Tantangan yang paling besar dalam penyelenggaraan pemilu ya, khususnya dalam konteks relasi antara penyelenggara ya, antara KPU sebagai pelaksana teknis dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu gitu ya. Tentu yang tadi disampaikan Tania ya, tantangannya adalah di soal pola komunikasi dan koordinasi. Kalau sedari awal, bahkan sedari awal tahapan, pola komunikasi, koordinasi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu itu terjalin sinergis, baik, kolaboratif gitu ya. Saya kira potensi-potensi persoalan yang melibatkan antar penyelenggara ini, antara KPU dan Bawaslu, itu bisa tereduksi ya. Artinya memang Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga sudah melakukan upaya-upaya komunikasi koordinasi sedini mungkin. Nah, bahkan beberapa waktu yang lalu kita menerima audiensi dari rekan-rekan KPU Provinsi terpilih ya untuk periode yang 2023-2028 ini, dan saya kira ini awal yang baik untuk sinergitas kami ya di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan rekan-rekan komisioner KPU di Provinsi Jawa Barat. Insya Allah kita sudah terjalin baik komunikasi koordinasi. Oke Kang, bicara tentang KPU, sekarang itu Tania ingin menanyakan mengenai badan ad hoc selain KPU. Kesiapan Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwascam, ini sebutannya Panwascam ya Kang ya. Apakah sih sekarang kesiapannya yang dilakukan oleh teman-teman Panwascam sekarang ini? Apakah linear dengan Bawaslu Provinsi atau bagaimana? Boleh diceritakan program-programnya? Ya, karena kita lembaga yang hierarkis sifatnya dan tentu kita mengikuti seluruh tahapan yang sudah diatur di PKPU 3 2022 ya. Maka sesungguhnya tahapan yang sedang berjalan ini adalah tahapan yang sedang dilaksanakan oleh KPU. Terus yang baru-baru ini kita sudah menginstruksikan rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Kota untuk meneruskan kembali instruksi kita ke rekan-rekan ad hoc ya, Panwascam, BKD, untuk mengidentifikasi alat peraga sosialisasi yang ada unsur kampanyenya, ada unsur ajakannya gitu. Jadi kita identifikasi, kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP, untuk dilakukan penertiban gitu. Karena kan PKPU 15 2023 itu mengatur soal tahapan sosialisasi. Itu peserta pemilu hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi dan edukasi atau pendidikan politik. Nah, yang kedua adalah pertemuan terbatas ya, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik gitu. Dan itu pun harus ada pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu minimal atau maksimal 1 hari sebelum kegiatan tersebut. Jadi saya kira para peserta pemilu ini ya, partai politik, kita himbau agar supaya bisa menahan diri, karena kan belum ditetapkan, calegnya juga belum ditetapkan, capresnya belum ditetapkan, jadi ruangnya masih di ruang aturan sosialisasi dan pendidikan politik secara internal. Belum masuk ke kampanye. Belum masuk ke kampanye. Gitu. Tapi nyatanya banyak ya Kang ya? Di jalan-jalan itu sudah banyak yang ada pakunya, Nah, itu nggak boleh ya Kang ya? Jadi sebetulnya dalam konteks itu belum masuk pada ruang kampanye kan, aturan kampanye, tapi dalam konteks peraturan daerah yang itu berhubungan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, atau yang kita kenal sebagai Perda K3 gitu ya.
itu sesungguhnya sudah melanggar juga. Terlepas isinya adalah isi iklan politik misalnya, spanduk atau baligo bakal calon dan lain sebagainya, yaitu masuk dalam ruang pelanggaran K3 ya, Perda K3. Bahkan kan di peraturan KPU nomor 15/2023 itu ada tempat-tempat yang memang dilarang untuk memasang alat peraga sosialisasi. Misalkan di tempat ibadah gitu ya, di masjid, di gereja nggak boleh tuh dipasang bendera partai. Kemudian di fasilitas pendidikan ya, di gerbang sekolah misalnya dibentangkan bendera partai, itu nggak boleh gitu kan. Nah, tahapannya adalah setelah mengidentifikasi ya tadi APS yang terduga atau diduga sebagai sebuah pelanggar gitu, kita menghimbau partai politik yang memasangnya untuk menurunkan secara sukarela. Sekarang setelah bicara mengenai upaya, tantangan, keterlibatan stakeholder, tadi juga membahas tentang APS dan APK, tadi ingin bertanya saran apa sih Kang yang akan ingin berikan kepada misalkan pemilih pemula, peserta kampanye, dan juga aparat penegak hukum? Jadi kalau kita bicara soal bisnis core dalam tanda petik ya, lembaga Bawaslu, kita bicara soal subjek pengawasan Bawaslu. Nah, subjek pengawasan Bawaslu ini minimal ada 3 kriteria atau 3 klasifikasi. Yang pertama adalah peserta pemilu, dalam hal ini partai politik. Tentu partai politik yang sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu diimbau untuk bisa menahan diri ya pada tahapan-tahapan yang memang belum menjadi tahapan kampanye, untuk tidak melakukan upaya-upaya kampanye di luar tahapan gitu kan. Nah, itu untuk peserta pemilu, termasuk untuk para bacaleg yang diusulkan menjadi DCT ini, menahan diri dulu. Kalau sudah waktunya pemasangan di tempat yang benar, kampanye di tempat yang diperbolehkan, mangga gitu kan. Dan itu kan menjadi hak politik, hak untuk peserta pemilu keseluruhan gitu kan. Nanti diatur sedemikian rupa gitu. Juga tidak melakukan money politik ya, baik sebelum maupun pada masa tahapan kampanye, apalagi setelah tahapan kampanye misalkan ya, di tahapan masa tenang misalkan. Nah, ini di tahapan masa tenang ini klausul pasal di Undang-Undang 7 itu setiap orang yang melakukan money politik atau memberikan materi lainnya itu bisa kena pasal pidana. Nah, saya kira masyarakat juga harus hati-hati dalam hal ini ya, tidak hanya peserta pemilu tapi masyarakat di tahapan-tahapan tertentu harus memperhatikan betul aturan-aturan tersebut. Nah, berbicara subjek hukum yang kedua adalah pada penyelenggara. Penyelenggara pemilu juga diharapkan bisa menjaga independensi dan netralitasnya agar kemudian penyelenggara pemilu sebagai pilar dari penyelenggaraan pemilu itu bisa dipercaya oleh masyarakat ya, menghasilkan proses pemilu dan hasil pemilu yang berkualitas, berintegritas. Nah, tentu ini juga menjadi bagian dari concern kita. Nah, yang ketiga adalah pada konteks pemilih ya, apakah itu pemilih pemula gitu kan, atau pemilih yang jadi pemilih pemula itu bisa jadi 2 kategori. Pemilih pemula itu dari usia 17 tahun yang baru punya hak pilih, dibuktikan dengan IKTP misalkan ya. Ada juga pemilih pemula dari kalangan TNI Polri yang purna bakti ya, purnawirawan gitu. Itu kan harus diakomodir hak politiknya, baik itu hak politik dalam memilih maupun dipilih, itu boleh gitu kan, karena sudah purna bakti. Nah, tentu dalam hal ini juga untuk para pemilih ini, khususnya pemilih generasi Z ya, generasi milenial, jadilah pemilih yang cerdas. Jadi kita ingin bahwa 3 objek pengawasan kita ini,
Satu, peserta pemilunya adalah peserta pemilu yang taat aturan, taat regulasi, menghindari money politik, politisasi sara, ya, penyebaran informasi hoax baik secara langsung maupun di media sosial gitu. Yang kedua, penyelenggaranya jadilah penyelenggara yang netral dan berintegritas, baik itu di ranah KPU maupun di Bawaslu secara keseluruhan. Nah, yang ketiga adalah jadilah pemilih yang rasional, yang preferensi politiknya pada visi, misi, gagasan calon pemimpin yang akan dipilih. Saya kira kalau tiga elemen penting ini bisa sinergis, ya, tentu kualitas pemilu, apalagi di pemilu tahun 2024 ini yang tahapannya akan sangat beririsan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini, saya kira akan berkualitas dari sisi proses dan hasilnya, menghadirkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan yang bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Saya kira itu poin penting dari Bawaslu. Iya. Baik, sangat insightful sekali teman-teman. Mudah-mudahan banyak sekali info-info baru yang tersampaikan. Kita sama-sama belajar banget di sini. Tania juga banyak belajar kan dari info-info yang Kang sampaikan. Baik, sepertinya kita telah tiba di penghujung acara. Telah kita saksikan bersama hal-hal penting terkait dengan kesiapan lembaga dalam menghadapi pemilu dan juga info-info baru mengenai APS, APK, apa yang tidak boleh dan juga boleh dilakukan oleh peserta pemilu. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Zaki atas perkenannya sudah hadir dalam podcast ini. Jangan lupa terus saksikan podcast Awas You di episode-episode berikutnya. Saya Tania Rahmasanti, izin undur diri. Terima kasih. Salam awas.